Untuk penentuan dari objek audit, mana aja yang kita prioritaskan dalam proses pelaksanaan audit, itu ada beberapa kriteria ya. Jadi misalnya profil auditi. Jadi kita kan punya database menyangkut informasi pelanggaran dari pihak-pihak auditi seluruh Indonesia. Mana yang sering mendapatkan notul atau koreksi dari PFPD ataupun informasi dari luar. Begitu juga dari riwayat audit, komoditi rawan atau berisiko tinggi. Jadi masing-masing tahun, masing-masing periode waktu tertentu itu kita akan mencari tema tentang komoditi mana yang sekiranya rawan dan berisiko tinggi. Dan itu yang akan kita prioritaskan. Nilai fasilitas, ini yang nilai fasilitas kan bisa jumlah biaya masuk yang ditangguhkan, baik memakai fasilitas kawasan berikat, KITE maupun industri cukai, itu juga akan kita pertimbangkan. Negara asal yang beresiko, ada negara tertentu yang bisa menjadi prioritas. Jadi supplier-supplier misalnya dari negara-negara yang menjadi mengandung resiko tinggi lah, high risk, itu nanti kita juga prioritaskan. Bisa juga karena nilai pungutan negara. Nilai pungutan negara dia misalnya banyak melakukan importasi tapi kok pembayaran pungutan negara kok nggak relatif masuk akal atau nggak berimbang, itu juga bisa jadi pertimbangan. Eksistensi juga ini menyangkut keberadaan. Ini biasanya informasi dari intelijen ya. Tiba-tiba banyak juga perusahaan tiba-tiba tidak melakukan operasi sekian lama dan kita cek lokasinya tidak ada, bisa itu menjadi objek audit untuk kita nonaktifkan, untuk kita blokir. Kalau misalnya terbukti memang eksistensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau barang-barang yang terkena biaya keluar, ini biasanya menyangkut kelapa sawit atau apapun ya, barang tambang yang sifatnya mempunyai potensi penerimaan negara. Nature of business juga bisa menjadi pertimbangan tentang wilayah kerja atau core business dari pihak perusahaan. Itu bisa juga menjadi pertimbangan. Klasifikasi dan pembebanan tarif cukai ini juga yang sering menjadi sorotan, otomatis yang punya potensi tarifnya besar gitu ya, atau punya resiprokal yang kerjasama dengan sebagai resiprokal itu kayak tambahan tarif sebagai tindak pembalasan ya, istilahnya resiprokal ya, kayak kemarin itu Donald Trump itu bisa menjadi pertimbangan. Barang larangan dan pembatasan ini jarang. Frekuensi impor dan ekspor juga ini juga sering menjadi pertimbangan. Tarif preferensial, tarif diskriminasi, strata produksi barang kena cukai, ini terutama industri hasil tembakau, topik kepabeanan yang menjadi isu nasional, yang kemarin misalnya ada beberapa isu nasional ya, menyangkut viskositas plastik bisa juga, atau ini frekuensi pemesanan kita cukai untuk industri hasil tembakau, atau kriteria lainnya. Nah ini objek audit kami ya untuk audit bea cukai, audit DJBC. Kalau untuk yang warna biru adalah untuk kepabeanan. Jadi untuk sisi kanan yang bulatan tanda biru, berwarna biru, itu objek audit kita bisa berupa importir, eksportir, pengusaha TPS, pengusaha TPB, tempat penimbunan berikat, ya bisa juga kawasan berikat, gudang berikat, atau tempat penimbunan berikat ya, atau PPJK juga, kalau itu termasuk hak kita untuk melakukan audit. Perusahaan pengangkutan freight forwarding itu juga menjadi salah satu objek audit DJBC, tapi ini jarang ya kita lakukan. Untuk cukai ini yang bulatan yang berwarna merah ya, fasilitas BKC, ini misalnya penanggungan etil alkohol untuk bahan baku industri hasil tembakau.
penyalur BKC bisa juga, ini distributor tembakau iris atau TIS, atau bisa juga penyalur dari etil alkohol sebagai bahan penolong dari industri hasil tembakau. Importir BKC bisa juga, ini jadi kayak importir umum untuk minuman MMEA, bisa itu kita lakukan audit. Tempat penyimpanan juga, dan pengusaha pabrik. Pengusaha pabrik ini bisa juga menyangkut cukai ya, untuk pengolahan industri kena cukai.